Kami dari kelompok 4 mata kuliah gelombang akan mempresentasikan hasil alat kami, yaitu alat difraksi celah tunggal. Selanjutnya yaitu detail alat yang akan disampaikan oleh Leoni. Kemudian Leoni dipersilakan. Untuk detail alat sendiri, yaitu alat difraksi cahaya digunakan untuk mengamati peristiwa optik yang terjadi ketika cahaya melewati suatu penghalang atau celah yang kemudian terjadi pembelokan gelombang cahaya. Percobaan dilakukan dengan menggunakan penghalang celah tunggal dengan lebar yang bervariasi. Alat difraksi cahaya ini dirancang untuk mengamati pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi yang terbuat dari SIM card. Di sini kami menggunakan ada 4 variabel SIM card dengan sumber cahaya yang digunakan adalah sebuah laser. Lalu pada lab ini digunakan webcam sebagai sensor yang kemudian hasil tangkap pola difraksinya akan display melalui tracker. Untuk alat dan bahan sendiri di sini ada laser, rangka dari balok kayu, isi dari SIM card dengan 4 variabel yang pertama ada 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm, dan 1,5 mm. Untuk sensor sendiri kami menggunakan webcam dan akan didisplay hasilnya melalui tracker. Dan layarnya di sini kami menggunakan papan kayu berwarna putih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firda. Yang selanjutnya yaitu pembuatan alat. Yang pertama, merangkai kerangka alat, dan yang kedua, pembuatan kisi. Pada pembuatan kisi, yang pertama yaitu menyiapkan keping SIM card sebanyak 8 buah, kemudian menggabungkan tiap 2 buah SIM card sehingga menyisakan celah sebesar 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, dan 1,5 mm. Ukur celah menggunakan penggaris agar lebih akurat. Selanjutnya, setelah mendapatkan celah yang sesuai, tutup bagian samping celah menggunakan lakban hitam. Dan rapikan kisi SIM card dan lakukan uji coba menggunakan laser. Selanjutnya, cara kerja alat yaitu meletakkan kisi celah tunggal dengan lebar 0,25 mm pada tempat yang bersedia. Selanjutnya, nyalakan laser dan meletakkannya pada posisi yang telah disediakan. Arahkan laser kepada kisi, lalu mencatat data antara sensor dengan celah L, lebar celah W, dan panjang gelombang laser. Meletakkan sensor webcam menghadap layar. Melakukan sensor webcam menghadap layar dengan merekam data dengan menghidupkan webcam dan menyambungkannya pada laptop dan merekam hasil difraksi pada layar dan simpan data yang kita dapat. Selanjutnya, mengulangi langkah percobaan tersebut menggunakan kisi 4 variabel yaitu 0,5, 1 mm, dan 1,5 mm. Selanjutnya, mendisplay data hasil percobaan menggunakan tracker. Selanjutnya, setelah merangkai alat seperti ini, untuk percobaan yang pertama kami menggunakan kisi 0,25 mm. Kemudian taruh kisi ke wadahnya dan diberi cahaya laser. Di layar tampak pola difraksi yang telah dihasilkan. Percobaan yang berikutnya menggunakan kisi 0,5 mm. Kemudian beri cahaya. Pada layar tampak pola difraksi yang dihasilkan. Kemudian itu juga sudah direkam ke dalam webcam. Kisi yang berikutnya 1 mm. Gunakan kisi 1,5 mm.
Setelah dilakukan percobaan, video yang sudah kami tangkap menggunakan webcam kami capture di bagian yang paling terang, video yang hasil diffraksinya paling jelas. Kemudian hasil fotonya kami masukkan ke aplikasi tracker sehingga terdisplay terbentuk grafik seperti ini. Untuk kisi yang 0,25 mm kami mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya untuk yang kisi 0,5 mm, grafik yang kami dapatkan cenderung lebih tunggal dari grafik yang didapatkan kisi 0,25 mm. Lalu percobaan menggunakan kisi yang 1 mm menghasilkan pola diffraksi dan grafik seperti ini. Selanjutnya untuk kisi 1,5 mm dapat dilihat bahwa pola diffraksinya itu lebih besar dan lebih pudar sehingga grafik yang kami dapatkan pun cenderung melebar, tidak berbentuk puncak lancip seperti yang 0,25 mm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pola diffraksi yang terbentuk pada kisi 0,25 mm menghasilkan gambar yang lebih terang, fokus, dan tajam. Pola diffraksinya kemudian dapat diamati juga. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pola diffraksi yang terbentuk pada kisi 0,25 mm menghasilkan gambar yang lebih terang, fokus, dan tajam pola diffraksinya. Kemudian dapat diamati juga bahwa pada percobaan diffraksi dengan kisi 0,5 mm juga terang, namun gambar yang tertangkap tidak setajam dan sefokus gambar yang dihasilkan oleh kisi 0,25 mm. Hal ini juga terjadi pada kisi 1 mm dan 1,5 mm, di mana pola diffraksi yang dihasilkan cenderung lebih kabur dan intensitas diffraksinya berkurang. Adanya perbedaan hasil pola diffraksi yang didapatkan ini menyebabkan bentuk grafik yang dihasilkan pun berbeda. Kemudian grafik hasil percobaan yang telah didapatkan menunjukkan bahwa semakin kecil celah kisi yang digunakan, maka pola diffraksi yang dihasilkan akan lebih terang dan rapat. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan grafik yang telah didapat. Pada percobaan kisi 0,25 mm, grafik yang dihasilkan lebih rapat dan puncak yang dihasilkan hampir sempurna, sedangkan pada kisi 0,5 mm berbentuk puncak namun tidak serapat pada kisi 0,25 mm. Hal ini juga terjadi pada kisi 1 mm dan 1,5 mm, di mana grafik yang dihasilkan tidak rapat sehingga bentuk yang ditampilkan cenderung tidak rapi. Selanjutnya, hal ini sesuai dengan hasil dari percobaan yang telah dilakukan, di mana pada celah kisi terkecil, pola yang dihasilkan akan cenderung lebih tajam dan fokus. Sebaliknya, hasil percobaan yang dilakukan pada kisi dengan lebar celah cukup besar menunjukkan pola diffraksi yang lebih kabur dan intensitas diffraksinya berkurang. Dapat dilihat dari hasil tracker pada kisi celah 0,25 mm, hasil diffraksi cahaya yang dihasilkan yaitu terang pusat di tengah dan diikuti dengan pola gelap terang yang terlihat jelas di samping terang pusat. Kemudian pada kisi 0,5 mm, intensitas cahaya yang dihasilkan yaitu terang pusat di tengah dan diikuti dengan pola gelap terang yang mulai terlihat agak samar dibandingkan dengan kisi celah 0,25 mm. Dan yang terakhir, pada kisi celah 1 mm dan 1,5 mm diperoleh hasil intensitas cahaya yaitu terang pusat di tengah yang sangat jelas, tetapi pola gelap terang yang dihasilkan semakin samar, bahkan hampir membentuk garis saja, dengan hanya menyisakan pola gelap terang yang sedikit. Di sini ada pun kendala yang kami alami. Yang pertama itu terdapat pada percobaan diffraksi celah mulai menggunakan kisi semikraf, di mana di sini ada pun kendala yang kami alami saat melakukan percobaan, yaitu terdapat pada yang pertama ada pada webcam, di mana di sini webcam tidak menangkap hasil displaynya dengan jernih, jadi kami kesusahan waktu mendisplaynya di tracker.
Terus yang kedua ada pada SIM card, dimana karena kami buat sendiri dan hanya menggunakan lamban, jadi saat kadang kami pegang ini dia bergerak dan celahnya sesudah diukur berubah lagi, dan akhirnya kami harus mengulangi hal itu beberapa kali. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, difraksi celah tunggal kisi SIM card menghasilkan pola difraksi yang terdiri dari serangkaian puncak intensitas cahaya tinggi dan lekukan intensitas cahaya rendah yang bergantian pada layar menangkap cahaya pola ini, tergantung pada lebar celah dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam difraksi celah tunggal, lebar celah pada kisi dapat mempengaruhi pola difraksi yang terbentuk. Pada percobaan yang telah dilakukan pada kisi difraksi celah tunggal menggunakan SIM card, diperoleh hasil bahwa pola difraksi cahaya yang dihasilkan yaitu lebar celah yang lebih kecil menghasilkan pola difraksi yang lebih tajam, juga lebar celah yang lebih kecil menghasilkan intensitas pita difraksi yang lebih tinggi. Berarti bahwa pita-pita terang pada pola difraksi akan lebih terang dan pita-pita gelap akan lebih gelap. Dalam konteks difraksi celah tunggal, kisi SIM card dapat menghasilkan pola difraksi yang cukup sesuai dengan teori difraksi, sehingga dapat dikatakan bahwa SIM card dapat digunakan sebagai kisi sederhana walau hasil yang ditunjukkan tidak begitu akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.